ibadah Kamis pada pagi hari ini. Saya berharap teman-teman semua dapat tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Tapi sebelum mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Engkau masih bangunkan kami di pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kami berdoa agar ibadah ini lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan masuk dalam hati kami. Inilah doa kami, haleluya, amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu
firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkau ada di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguh
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagi. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah bersama. Kita bersyukur karena kita diundang Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini. Walaupun mungkin kita hanya bisa bertemu lewat media online, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita jauh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami naikkan syukur dan pujian kepadamu, karena atas berkat-Mu kami boleh bertemu kembali dalam ibadah bersama pada pagi hari ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu itu boleh meresap di dalam hati sanubari kami dan dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, namun hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, sempurnakan dan sambut doa kami ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan dengan tema menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan satu video yang akan kita saksikan bersama. Mari kita saksikan video berikut ini.
Ya baik, anak-anakku sekalian, kita sudah saksikan video tadi yang menceritakan tentang sang penabur. Nah, berkaitan dengan Injil, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang sang penabur. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Berdasarkan video yang kita simak tadi, ya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalamnya Yesus menggambarkan 4 tipe tanah. Ya, tadi kita lihat bahwa ada 4 tipe tanah. Yang pertama itu tipe tanah di pinggir jalan. Kemudian yang kedua tanah berbatu-batu. Kemudian tanah yang dipenuhi oleh semak belukar. Dan yang keempat tanah yang subur. Baik, kita bersama-sama, mari kita bersama-sama melihat, ya, dari tipe tanah yang pertama. Namun sebelumnya kita ketahui bahwa tanah dalam perumpamaan ini diibaratkan sebagai hati manusia. Jadi hati manusia dalam menerima, hati manusia dalam mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Nah, tipe pertama adalah tanah di pinggir jalan. Nah, bagaimanakah benih yang jatuh di pinggir jalan? Kalau kita lihat pada Matius pasal 4 mengatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi benih yang jatuh di pinggir jalan? Kita lihat pada Matius pasal 13 ayat ke-19 yang mengatakan bahwa kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat, ya, tipe tanah di pinggir jalan, pada saat sang penabur, ya, menaburkan benih, kemudian ada yang jatuh di pinggir jalan. Tipe ini adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak meresapkan sabda itu di dalam hatinya. Jadi hanya sepintas. Nah, sebagai umat Tuhan, ya, yang mendengarkan sabda Tuhan, kita ibarat seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Kita tidak mendengarkan sabda Tuhan itu dengan baik, karena kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman itu, karena disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh aktivitas kita yang lain, sehingga kita tidak meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu. Kemudian kita lihat juga pada tipe tanah yang kedua. Nah, tipe tanah yang kedua ini adalah tanah yang berbatu-batu. Nah, pada Injil Matius 13 ayat 5 sampai 6 itu mengatakan, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, kalau kita lihat tipe tanah yang berbatu-batu, ya, benih yang jatuh pada saat penabur menaburkan benih kemudian jatuh sebagian di tanah yang berbatu. Nah, tipe ini adalah hati manusia yang mendengarkan sabda Allah hanya untuk sekedar menyenangkan telinga dan mulut. Mengapa demikian? Ya, jadi firman Tuhan masuk itu hanya bergaung di telinga kita, kemudian menyenangkan mulut kita untuk membacanya, tetapi sabda itu tidak berakar. Jadi tidak berakar di dalam hati kita.
Sehingga pada saat datang penindasan atau datang penganiayaan atau datang kesulitan-kesulitan, maka benih itu akan mati. Ya. Nah, seperti pada Matius pasal 20 mengatakan bahwa ayat yang ke-20 mengatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kita tidak berharap bahwa kita adalah tipe yang ada pada tipe kedua ini, ya. Kemudian kita masuk ke tipe yang ketiga, yaitu tanah semak berduri. Nah, kalau kita lihat pada Matius pasal 7 mengatakan berkaitan dengan tipe tanah yang penuh dengan semak duri. Di situ berbunyi, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, tipe ketiga ini kalau kita lihat ya, tanah semak berduri, di mana pada saat menaburkan benihnya dan jatuh ke semak berduri. Tipe ini adalah hati manusia, di mana di dalamnya sabda Allah memang telah tertanam di dalam hatinya, namun masih diliputi oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi karena hati manusia itu penuh dengan kekhawatiran dunia ini, kemudian masih ada juga yang berkompromi dengan kejahatan-kejahatan, sehingga benih yang berakar di dalam hati orang tersebut itu tidak dapat berbuah dan bahkan terhimpit dan mati. Nah, kita juga tidak akan menginginkan bahwa kita adalah tipe tanah semak berduri, ya, karena benih atau firman Tuhan yang kita dengarkan itu walaupun kita sambut dengan gembira, tapi benih itu tidak bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Nah, kita masuk ke tanah yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu tanah yang subur. Pada Matius 13 ayat 8 ya berbunyi, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, tipe manusia yang merupakan tipe tanah yang subur adalah hati manusia yang mau mendengarkan sabda Allah, bukan hanya mendengarkan, tetapi mau menghayati secara penuh tanpa syarat. Ya, jadi dalam tipe tanah yang subur merupakan tipe hati manusia yang mau menerima sabda Allah tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya bahwa kita sepenuh hati menyediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan firman itu bukan hanya kita terima dan kita dengarkan, tetapi kita camkan dalam hati kita dan kita jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan kita. Nah, anak-anakku sekalian, dari keempat tipe tanah yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, kita mengharapkan ya bahwa kita bisa menjadi tanah yang baik. Ya, tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengarkan sabda Allah dan sabda itu berbuah dalam tindakan yang baik yang akan terpancar dalam sikap dan tingkah laku kita. Dan kita berharap bahwa melalui benih yang jatuh di tanah yang subur, yaitu firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada pagi hari ini, ya, semoga firman itu bisa berbuah ya 100 kali lipat. Ya, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, tapi kita berharap bahwa
Firman itu berbuah dalam setiap tindakan kita, ya, sampai 100 kali lipat, sehingga apa yang sabda Allah yang berbuah itu dalam tindakan baik kita itu akan terpancar, ya, terpancar dengan hal-hal yang positif dan bisa dirasakan dampaknya bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Saya kira itulah yang bisa sampaikan pada renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi tanah-tanah yang baik dan tanah-tanah yang subur, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang bisa bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam menjadikan Tuhan atau firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik anak-anakku, mari kita satu di dalam doa. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang indah yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu itu menjadi buah dan bertumbuh di dalam hati kami, bahkan bisa sampai 100 kali lipat. Kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak-Mu bisa menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur, sehingga dampak yang kami berikan dalam kehidupan kami itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami akan kembali beraktivitas untuk memulai pembelajaran. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami, terutama untuk anak-anak didik kami, boleh mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama-Mu kami selalu berdoa. Amin. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan,
Segala pengagungan hanya bagi Engkau, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah membawa korban syukur kami lewat penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami terlalu percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, besar keyakinan kami Tuhan, bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami dan memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih khusus unit SMA Tuhan. Engkau kiranya memberkati sekolah ini Tuhan, sehingga biarlah lewat sekolah ini lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang benar-benar militan di dalam Kristus, selalu berani berkata tidak buat dosa, tetapi selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pihak yayasan dan kepala sekolah, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya semuanya didasarkan oleh kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk semua para guru, staf pengajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap mereka, berikan hikmat kepada mereka di masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong setiap mereka sehingga mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, anak-anak didik kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati, tetap berikan semangat kepada mereka untuk selalu memberi yang terbaik buat studi mereka. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.